Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam kedua dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 7 jalan yang keliru yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimson Rantung MTH selaku Direktur Departemen Kesehatan dan Roh Nubuat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Swinis Tandidio MAR, MARTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Bapak Robi Lasut. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Oh sungguh sempurna jasa darahnya, bagi yang percaya pada janjinya, orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan kemuliaan surga, kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena sungguh luar biasa kasih sayang-Mu bagi kami semua. Saat ini kami akan memulaikan acara kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Kerjasama Daerah Conference Minahasa dengan Yayasan Cornelius di malam yang kedua. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh ada di tengah-tengah acara kami ini. Terlebih kepada seluruh yang mengambil bagian. Pembicara Pendeta Swinis Tandidio yang boleh akan membentangkan firman-Mu. Biarlah itu boleh membawa berkat bagi kami semua. Terlebih bagi tamu-tamu yang mendengarkan.
Dan itu boleh membawa berkat juga bagi siapa yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat. Sepanjang acara kegiatan KKR kami malam ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Malam hari ini kita akan belajar tentang sebuah tips, yaitu tips kesehatan. Dan pada malam ini saya ingin membawakan sebuah tips yang sangat berguna dalam kehidupan kita setiap hari. Saya ambil di dalam satu buku yang namanya adalah buku Health Power atau Sehat dan Kuat yang telah ditulis oleh Dr. Eileen Ludington dan Dr. Hans Deal. Dan judul dari tips pada malam ini adalah 7 jalan yang keliru. Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Berbicara tentang hal kerajaan Allah. Namun pada saat ini, kita ambil aplikasi yang lain yang berhubungan dengan kesehatan. Sesuatu yang kita tanam, sesuatu yang kita tabur, itu akan kita hasilkan. Ada satu pernyataan yang berbunyi demikian. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan. Apakah saudara setuju dengan saya bahwa sehat itu pilihan, bukan kebetulan? Kenapa ini dimunculkan? Oleh karena banyak dari kita sedang menggali kuburan sendiri dengan pisau dan garpu. Sebagai orang Amerika, oleh karena penulis dari buku ini berasal dari Amerika, dia banyak mengambil ilustrasi dari sana. Dia katakan bahwa sebagai orang Amerika, mereka membanggakan diri sebagai negara paling makmur di atas bumi. Namun mereka sedang membayar dengan harga tinggi untuk keistimewaan itu dalam hal penyakit-penyakit yang tak perlu terjadi. Apa kira-kira yang salah yang sudah dilakukan? Orang-orang Amerika, mereka makan terlalu banyak dari hampir segala sesuatu. Terlalu banyak gula, makanan berlemak, terlalu banyak kolesterol, dan makan terlalu banyak garam, makan terlalu banyak kalori, dan makan terlalu sering. Kelebihan seperti itu telah membantu meletakkan fondasi bagi penyakit jantung koroner, penyakit stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan beberapa jenis kanker. Dan penyakit-penyakit ini bertanggung jawab untuk 3 dari 4 kematian. Semua ini berkaitan dengan gaya hidup kita, terutama terhadap bagaimana kita makan. Jadi pada malam ini kita akan melihat satu bagian dari antara begitu banyak nasihat yang berhubungan dengan kesehatan, dan malam ini kita akan belajar tentang apa kira-kira yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari yang sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Mungkin kita berpikir bahwa sumber penyakit dari makanan terdapat pada pestisida dan bahan pengawet yang biasa kita lihat di luar sana. Ini juga memang berkontribusi pada penyebab penyakit, namun bukan yang utama. Ternyata penyebab penyakit yang terburuk yang menjadi biang keladinya adalah, yang kita akan pelajari pada saat ini, ada 7 hal yang sangat berpengaruh
pada kesehatan kita. Yang pertama, berbicara tentang gula, ya, gula. The National Research Council melaporkan bahwa gula yang dimurnikan dan pemanis menyumbangkan sampai 20% kalori harian banyak orang. Selain tanpa serat dan bahan nutrisi, gula olahan itu merupakan kalori kosong dan berat jenis kalorinya, maka gula sangat berperan untuk peningkatan obesitas. Kita boleh lihat makanan-makanan sehari-hari yang kita konsumsi yang banyak terdapat gula yang akan berpengaruh pada kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makanan olahan. Orang-orang terbiasa berpikir bahwa pemurnian ya, itu bagus karena membuang bagian makanan yang kasar. Ya, segala sesuatu yang diolah, dihasilkan di sana. Sekarang kita sudah belajar betapa perlunya serat itu dalam melindungi kita dari kanker tertentu, menstabilkan gula darah, mengendalikan berat badan, dan mencegah masalah-masalah saluran pencernaan seperti kantong empedu, hemoroid, divertikulis, dan konstipasi. Ini istilah-istilah yang ada yang sangat berhubungan dengan kesehatan kita. Jadi, makanan-makanan olahan tidak terlalu baik sebenarnya di dalam kesehatan kita, menunjang kesehatan kita. Kemudian poin yang ketiga adalah garam. Sebagian besar orang barat pada umumnya mengkonsumsi garam 10 sampai 20 gram atau 2 sampai 4 sendok teh garam dalam sehari. Ini jauh lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan dan sangat berperan terutama pada tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Jadi garam sebenarnya kita perlukan dalam tubuh kita. Tetapi kalau garam itu sudah berlebihan, kita konsumsi dengan jumlah yang lebih, itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Kemudian yang keempat adalah lemak. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi rata-rata 37% kalori harian mereka dalam bentuk lemak. Ini jauh melebihi dari yang dapat ditangani dengan baik oleh tubuh. Akibatnya pembuluh-pembuluh darah tersumbat sehingga terjadilah ketidakmampuan, jantung serta otak menderita, dan kemudian ini berperan juga pada kelebihan berat badan, diabetes, kemudian berbagai penyakit lainnya. Kemudian yang kelima adalah protein. Makanan dari produk-produk hewani menyediakan lebih banyak protein, lemak, dan kolesterol melebihi yang dapat digunakan oleh tubuh. Sehingga ini juga akan sangat berperan di dalam menimbulkan banyak penyakit. Kemudian yang keenam, minuman. Anda tahu orang-orang Amerika Utara, mereka jarang minum air putih. Sebagian mereka ganti minuman mereka dengan sajian soda, bir, kopi, teh, minuman-minuman manis pada setiap harinya. Sehingga ini sangat berperan untuk menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah makanan ringan atau snack. Ya. Sensasi rasa buatan ini menggantikan makanan yang sesungguhnya. Kita boleh lihat untuk anak-anak kita, bahkan orang dewasa yang sering mengkonsumsi ini makanan-makanan ringan, di dalamnya terdapat kandungan-kandungan yang mungkin sudah berbahaya. Bahkan di sekolah-sekolah, di rumah-rumah sakit, dimanapun, kadang mewajibkan untuk mengkonsumsi akan makanan ini. Semua ini sangat berperan untuk mengganggu pencernaan, memberatkan beban lambung, dan penyakit-penyakit lainnya. Adakah yang aman untuk dimakan? Pikirkanlah, buah-buahan dengan ratusan jenis yang berwarna-warni, cita rasa yang luar biasa. Kita beralihlah kepada sayuran, kentang, ubi rambat, kacang polong, ya, kemudian jenis kacang-kacangan,
dalam berbagai jenis padi-padian yang merupakan tambang emas dari makanan yang lezat dan menyehatkan. Makan dari berbagai jenis makanan nabati yang utuh akan melengkapi semua lemak, protein, serat, dan bahan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Memang zat-zat ini yang kita sudah pelajari tadi sangat kita butuhkan dalam tubuh. Namun, kalau itu berlebihan, itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Kabar terbaiknya adalah gaya hidup makan seperti ini akan membantu kita, kalau kita makan yang sehat, untuk mencegah berbagai penyakit yang mungkin timbul. Dan kita akan sehat, kita akan senang untuk memuliakan Tuhan, senang untuk melayani, dan kita akan terus bersuka cita di dalam kehidupan kita setiap hari, oleh karena tubuh yang diberkati. Tuhan memberkati kita pada malam ini adalah doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ampunilah dosa-dosa kami, Bapa. Dan kami sangat bersyukur, karena kami boleh bersama-sama di dalam kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius,
dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa. Mendoakan hamba Tuhan, Pendeta Swini Standidio, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang bergumul dengan kehidupan mereka, kiranya Tuhan datang melawat mereka, Tuhan datang menolong mereka, Tuhan datang menjadi solusi bagi mereka. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami, dan terima kasih Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Swini Standidio, MAR, MARTH. Beliau menikah dengan Ibu Marlin Sepang, SPD, dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Pendeta Swini Standidio saat ini melayani sebagai Field Secretary Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Minahasa. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam yang kedua ini, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan terus melingkupi kita, sehingga kita dapat kembali mengikuti kebaktian, kebangunan rohani, bahagia bersama Yesus. Pada malam ini, pembahasan khusus adalah bahagia dalam pengharapan. Kita harus berbahagia dalam pengharapan. Mengapa? Karena kita berbahagia bersama dengan Yesus. Dan pada malam ini kita akan melihat pengharapan terbesar kita, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pengharapan kita? Oleh karena semua janji Allah yang dijanjikan di dalam firman-Nya akan terwujud ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Ada begitu banyak janji Tuhan, dan sebagian di antaranya sudah digenapi, sebagian di antaranya belum digenapi. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, janji-janji yang Dia janjikan kepada kita, semua itu akan digenapi. Adapun demikian, kita harus mengetahui tanda-tanda dari kedatangan Yesus. Karena jika tidak, kita bisa saja tidak bersedia terhadap kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, penting untuk menanyakan apakah yang terjadi dengan planet kita ketika Yesus datang nanti. Kita tahu bahwa pada kali yang pertama Yesus datang dalam penjelmaannya di atas,
Dia mati di kayu salib demi kita semua, untuk menebus kita dari dosa, lalu dia terangkat ke sorga. Namun dia berjanji dia akan datang kembali. Ketika Yesus akan datang kembali, apa yang akan terjadi dengan planet kita ini? Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 18 dan 20, jelas sekali di sana disampaikan apa yang akan terjadi di bumi kita, planet di mana kita tinggal. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat 26, di sana disebutkan bahwa akan terjadi kehancuran total di atas dunia ini. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 4 dan 8, akan ada kerusuhan-kerusuhan, demonstrasi-demonstrasi yang mendahului kedatangan Kristus. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26 akan terlihat sebelum kedatangan Yesus bencana alam yang terjadi di atas dunia ini. Daniel pasal 12 ayat 4 katakan bahwa pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan apa itu? Pertama-tama, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan, lebih khusus kitab Daniel. Dan pemahaman kedua dari ayat ini adalah pengetahuan teknologi, pengetahuan sains akan dipertambahkan. Dan kita melihat bahwa ini telah terjadi. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 3 dan 4, firman Tuhan katakan bahwa sebelum kedatangan Kristus akan muncul pengejek-pengejek. Apa yang mereka ejek adalah kebenaran Tuhan. Mereka menganggap remeh dan menghina kebenaran firman Tuhan, seolah-olah kebenaran itu bukanlah sebagai kebenaran. Hal-hal lainnya yang akan kita lihat di atas dunia ini sebelum kedatangan Kristus tercatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kita telah menyaksikan ini di hadapan kita. Kita saksikan dengan mata kepala kita, yaitu kemerosotan moral yang terjadi di atas dunia ini, yaitu LGBT. Pernikahan sesama gender, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah satu kejijikan di hadapan Tuhan yang harus kita hindari. Namun ketika ini sudah terjadi, itu tanda bahwa Kristus tidak lama lagi akan datang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, tempat pelesir itu akan mewabah di atas dunia ini. Dan orang senang dengan kepelisiran yang mereka sebut sebagai kebahagiaan. Namun semua itu adalah kepalsuan yang setan hadirkan. Jadi kita tahu bahwa Yesus akan segera datang. Mengapa? Ini semua sudah terjadi dan kita lihat di hadapan mata kita. Terjadi di hadapan kita. Selanjutnya di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 13 disebutkan bahwa kejahatan akan bertambah. Kalau kita melihat berita, membaca berita, menonton berita, kita dapati bahwa kejahatan di atas dunia ini bertambah dan semakin sadis. Kejahatan semakin merajalela. Ini adalah tanda bahwa Kristus akan datang segera. Peperangan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, peperangan antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada saat ini adalah perang terbesar di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Sudah terjadi di hadapan kita. Itu menunjukkan
bahwa Kristus akan segera datang. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan apalagi tanda selanjutnya? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, Wahyu pasal 16 ayat 14, bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, maka dunia ini akan mengagungkan spiritisme yang dapat kita sebut sebagai spiritisme modern. Tampil di televisi, ramalan-ramalan, tampil di siaran-siaran, hipnotis, tampil dalam kehidupan kita di masyarakat, orang yang mempercayai spiritisme. Dan ini adalah bukti bahwa Kristus akan segera datang. Dengan demikian, kita melihat bahwa ada tanda-tanda umum menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita sebutkan tadi adalah bencana. Ada perang, ada gempa bumi, kelaparan, dan lain-lain. Selanjutnya, manusia akan hidup seperti di zaman Nuh. Kehidupan LGBT, kehidupan homoseksual, dalam hal ini gay dan lesbian. Ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus, dan ini sudah terjadi. Tanda-tanda umum itu dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 7, Markus 13 ayat 8. Dan bagaimana orang akan hidup seperti di zaman Nabi Nuh, di mana orang-orang mengagungkan dan mempraktekkan homoseksual, baik gay maupun lesbian. Dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 37. Mereka hidup seperti di zaman Lot. Praktek-praktek homoseksual ini kita bisa lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 28. Tanda-tanda bencana alam yang terjadi di air, dalam hal ini di laut, kita bisa lihat dalam Lukas pasal 21 ayat 25. Dan ada satu tanda khusus dalam Wahyu pasal 13 ayat 3. Satu nubuatan yang kita tidak akan bahas panjang lebar pada malam ini. Namun izinkan saya menyampaikannya, Wahyu 13 ayat 3. Yaitu luka parah dari binatang di dalam Wahyu pasal 13 sembuh. Ini adalah tanda bahwa Yesus akan segera datang. Kalau Yesus nanti datang pada kali yang kedua, apakah semua orang dapat melihat kedatangannya, atau hanya sekelompok orang saja yang bisa memandang kepada kedatangan Yesus ini? Apakah hanya sekelompok orang yang akan melihat Yesus datang, atau semua orang akan menyaksikan kedatangannya? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, Matius 24 ayat 30 disebutkan bahwa semua orang yang hidup di bumi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali akan melihat Dia. Saya ulang, bahwa semua yang hidup di bumi akan melihat ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Semua orang yang melihat ini akan melihat sinar kemuliaannya terbentang dari ufuk ke ufuk. Itu berarti ketika Yesus datang pada kali yang kedua, tidak ada orang yang tidak melihat kedatangannya. Kalau saya dan saudara hidup pada saat itu, saya pastikan berdasarkan firman Tuhan, kita pun akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, jika ada orang yang katakan begini, oh, Yesus ada di Amerika, atau Yesus ada di Eropa, Yesus ada di Asia, atau Yesus ada di kampung halaman Anda, jangan percaya. Itu bukan Yesus yang asli. Dalam Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26, jika ada penampakan-penampakan seperti ini, atau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus,
pastikan berdasarkan firman Tuhan, saudara tidak percaya. Mengapa? Karena itu adalah Yesus palsu. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan disaksikan oleh semua mata yang ada dan hidup pada saat itu. Jadi dengan demikian ajaran the secret rapture atau pengangkatan rahasia ini adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Dengan demikian dapat kita sebut sebagai ajaran yang palsu atau ajaran yang salah. Ajaran bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali hanya bersifat spiritual atau rohani pada waktu seorang bertobat. Jadi dengan kata lain Yesus tidak akan datang secara fisik. Itu adalah ajaran yang salah. Ada lagi ajaran yang mengatakan bahwa ketika seorang itu mati, maka dengan segera dia terangkat ke sorga. Dia langsung masuk ke dalam kerajaan sorga. Berdasarkan Alkitab, itu adalah ajaran yang salah. Ada lagi ajaran yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali hanya simbol dari peristiwa terjadinya perbaikan kondisi di planet bumi yang rusak ini. Ini adalah ajaran yang salah. Ajaran-ajaran yang saya sebutkan tadi tidak alkitabiah dan merupakan strategi dari setan untuk menyesatkan dan menipu kita sehingga kita tidak bersedia terhadap kedatangan Kristus yang akan memenuhi semua harapan umat-umat Tuhan seperti janji dalam firman-Nya. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24 ayat 24, maka ajaran-ajaran yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah ajaran-ajaran palsu dari setan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka dia akan membawa penyelamatan akhir bagi kita. Saya mengundang saudara untuk percaya kepada ajaran firman Tuhan ini. Bahwa dia akan datang, dia akan menyelamatkan kita dan itu adalah penyelamatan akhir bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bukankah Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, saudara-saudara, ada saja orang yang meragukan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka bertanya, apakah Yesus betul-betul akan datang kedua kali? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, penginjil Yohanes menyaksikan kepada kita dalam Injilnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu. Supaya apa? Yesus katakan seperti yang disaksikan oleh penginjil Yohanes. Supaya di tempat di mana aku, di mana Yesus berada, kamu pun berada. Ini satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus telah berjanji bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Dan itu pasti terjadi. Kalau begitu, bagaimanakah cara dia akan datang nanti? Di dalam Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11, Yesus akan datang kembali sama seperti ketika ia terangkat naik
ke sorga setelah kebangkitannya. Dalam Matius pasal 24 ayat 30. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yaitu yang pertama. Akan dilihat oleh semua mata. Tidak ada mata dari orang yang hidup pada saat itu yang tidak akan melihat kedatangannya. Lalu kemudian dia datang nyata dengan tubuh dan fisik sebagaimana dia memiliki tubuh setelah penjelmaannya. Jadi dia akan datang dengan tubuh yang sama. Dan itu dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43 dan 50 sampai 51. Lalu kemudian ketika Yesus datang nanti, kedatangannya itu adalah dirinya yang terlihat dan muncul secara fisik, tidak diwakilkan kepada siapapun. Tidak diwakilkan kepada para malaikat. Dia sendiri sebagai pencipta langit dan bumi. Dan sebagai penebus dan juru selamat. Sebagai imam besar dan penguasa alam semesta. Yang akan datang kembali. Pertanyaan. Dia akan datang dengan siapa? Atau dengan siapa Yesus akan datang kembali? Dalam Matius pasal 25 ayat 31 disebutkan bahwa Yesus akan datang kembali dengan semua malaikat sorga. Satu peristiwa kemuliaan. Saudara bayangkan, seluruh malaikat sorga akan datang kembali. Sehingga semua malaikat ini yang datang begitu banyak terlihat bagaikan kumpulan awan-awan yang ada di langit. Kalau begitu, apa tujuan Yesus untuk datang kembali ke atas dunia ini? Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Dia datang untuk memberi upah kepada setiap orang, baik orang baik maupun yang jahat. Tentu orang baik yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ingat sekali lagi saudara, Anda tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Namun yang akan diselamatkan adalah mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan orang jahat pun akan menerima upahnya, yaitu kematian yang kekal. Apa yang akan terjadi dengan orang benar saat Yesus datang kedua kali? Seperti yang dicatatkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 dan Filipi 3 ayat 20 sampai 21, yaitu bahwa semua yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan diubahkan. Itu yang akan terjadi. Jadi mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan diubahkan. Semua yang masih hidup dan hidup di dalam Kristus akan diubahkan. Lalu kemudian mereka akan diangkat ke sorga. Semua orang benar akan diangkat untuk bertemu Tuhan kita di angkasa. Satu pengharapan. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita secara kontemporer. Yaitu sekarang kita hidup di atas dunia ini. Ketika kita melihat pengharapan ini, memahaminya, dan menerima kebenaran akan pengharapan ini, oh saudara, kita akan hidup bahagia. Dan kebahagiaan itu Yesus sediakan dalam janjinya, yaitu pengharapan. Namun, secara eskatologis, bahwa janji ini akan menghasilkan kebahagiaan, karena pada akhirnya semua orang yang kita kasihi, yang sudah mati di dalam Kristus, akan dibangkitkan dan diubahkan, bersama-sama dengan yang masih hidup, akan diubahkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah pengharapan dan janji yang akan terjadi secara eskatologis. Artinya terjadi nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Ini akan terjadi bagi siapa?
bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Apa artinya hidup dalam Kristus? Pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah pencipta alam semesta, dan sebagai juru selamat. Yang kedua, hidup di dalam ajaran-ajarannya. Hidup dalam ajaran-ajaran Tuhan. Tidak mengikuti ajaran yang lain, tapi mengikuti ajaran Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, tidak peduli Anda hidup secara baik atau jahat, Anda akan digolongkan kepada golongan orang jahat pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya seorang diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dan mereka yang tidak hidup di dalam ajaran Yesus? Yeremia pasal 25 ayat 33. Wahyu 6 ayat 16 mengatakan bahwa mereka akan lari ketakutan dan mati oleh sinar kemuliaan Tuhan. Oh saudara, kedatangan Kristus pada kali yang kedua adalah pengharapan bagi mereka yang adalah umat Tuhan, adalah umat Kristus, dan adalah malapetaka bagi mereka yang bukan umat Tuhan. Seberapa lama lagi Yesus akan datang? Segera. Kita sudah lihat tadi, semua tanda sudah terjadi. Tidak ada lagi tanda yang belum terjadi. Itu berarti tidak lama lagi Yesus akan datang. Saudara ada di pihak mana? Apakah ada di pihak orang-orang benar yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, yang ketika dia datang, kalaupun sudah mati, akan dibangkitkan dan diubahkan, jika masih hidup akan diubahkan dan diangkat bersama Tuhan untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya? Ataukah akan menjadi golongan orang yang akan lari tunggang langgang dan ketakutan karena tidak ada di dalam Kristus dan akan mati? Di mana saudara akan berada? Itu adalah pilihan saudara. Ingat, Yesus segera datang. Karena dia segera datang, kita harus bersedia. Kedatangannya akan membawa kebahagiaan di dalam Yesus. Saya ajak saudara-saudari pada malam ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Sehingga saudara akan menjadi bagian dari kelompok orang yang akan diselamatkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Izinkan saya pada malam ini untuk berdoa bagi Anda. Di dalam nama Yesus yang perkasa, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, bahwa Kristus segera datang dan semua tanda-tanda kedatangannya telah digenapi. Itu berarti dalam waktu yang tidak lama Kristus akan kembali. Hamba-Mu berdoa agar semua yang sudah mendengarkan firman pada malam ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, hidup di dalam Kristus, mengikuti ajaran-ajarannya, sehingga mereka akan menjadi pewaris kerajaan sorga pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Engkau memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika mereka sedang dalam pergumulan hidup, biarlah Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah Engkau terus menjadi sahabat yang sejati bagi mereka, yang akan terus mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara-saudari ini. Sehingga mereka dapat berkata bahwa mereka hidup bahagia bersama dengan Yesus.
Tuhan kiranya memberkati dan melindungi umat-umat-Mu ini. Biarlah Engkau selalu menghangatkan mereka dengan kehangatan sinar kemuliaan-Mu, sehingga mereka beroleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah wajah-Mu yang penuh kasih terus Engkau hadapkan kepada mereka, sehingga mereka beroleh damai sejahtera-Mu. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan terus menjadi penopang, penolong, pelindung, sehingga mereka berbahagia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah memohon berkat ini. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Pando MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.